Shalom, selamat sahabat, salam sejahtera Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada. Di hari Sabat yang indah ini kita masuk kepada ibadah sesi pendalaman Alkitab melalui pelajaran sekolah Sabat. Dan tentunya kita sudah belajar di tempat kita masing-masing bagaimana pelajaran kali ini kembali mengingatkan kita bagaimana Yosua mengambil satu keputusan yang sangat luar biasa di area musuh, yaitu di tanah Kanaan. Dan pada hari Sabat ini sudah bersama dengan kita hamba Tuhan Pendeta Sagala. Selamat Sabat Pendeta. Selamat Sabat Sermika dan selamat Sabat pemirsa AWR Borneo. Kita akan melihat kembali bagaimana pengalaman daripada Yosua bersama dengan bangsa Israel di sekeliling, di antara musuh-musuh. Kalimat pembuka dikatakan bahwa selama 40 tahun mengembara di padang gurun, Israel akhirnya menginjakkan kaki di tanah perjanjian. Tentu saja ini adalah satu hal yang menggembirakan saat mereka menyeberangi sungai Yordan dan melihat janji itu terwujud dalam kehidupan nyata. Namun sejak itu mereka berada di wilayah musuh dan tantangan besar menanti di zona perang. Jauh di luar kemampuan mereka untuk mengatasinya sendiri. Oleh karena itu, inilah saatnya untuk persiapan. Alih-alih berfokus pada senjata, strategi, dan tenaga manusia, mereka perlu mempersiapkan hati mereka, memulai upacara-upacara yang mempertajam persepsi rohani mereka untuk mengukur kesetiaan mereka kepada Tuhan. Saat penaklukan berlangsung, upacara pembaharuan perjanjian ini kembali dilakukan sebagai pengingat berkelanjutan akan kebutuhan mereka akan kesiapan rohani. Jadi ini sedikit gambaran pelajaran sekolah Sabat kita, di mana sesungguhnya yang diperkuat di situ adalah kerohanian mereka. Untuk lebih lanjut dalam diskusi kita, saya mengundang kita untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini Tuhan, kami kembali akan mendalami firman-Mu, bagaimana pengalaman Yosua bersama dengan bangsa Israel di tanah musuh. Biarlah kiranya kekuatan yang sama juga menjadi bahagian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kesetiaan tertinggi beribadah di zona perang. Memang ini menjadi suatu tantangan kembali bagi Yosua dan bangsa Israel. Bagaimana kesetiaan mereka selalu diuji. Dan kesetiaan tertinggi itu sekarang berada pada sesuatu yang tidak nyaman ini, di zona perang. Tetapi mereka masih melakukan peribadatan. Peribadatan apa yang mereka lakukan? Dalam pelajaran kita dikatakan bahwa Yosua masih merayakan Paskah, masih juga menyunat bangsa-bangsa Israel, dan membangun mezbah dan mendirikan kemah suci. Ayat hafalannya tertulis di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu pemirsa, tantangan yang sangat luar biasa bagi kita. Apakah di saat-saat genting kita masih mengutamakan hubungan kita dengan Tuhan? Atau bahkan jangankan genting, di saat-saat sibuk, apakah masih ada waktu yang kita sisakan sebagai satu komunikasi kita dengan Tuhan? Kita akan masuk kepada pelajaran kita, bagaimana bangsa Israel bersama dengan Yosua bisa melakukan itu. Apakah mereka tidak takut serangan dari lawan? Pelajaran hari Minggu mengatakan perjanjian lebih dahulu. Nah, Pak Pendeta akan menjelaskan kepada kita apa sebenarnya perjanjian dari bangsa Israel terhadap Tuhan, sehingga tadi di pembukaan dikatakan yang mereka siapkan bukan strategi, bukan alat perang, tetapi komunikasi yang baik dengan Tuhan. Bagaimana bisa kita menerima ini, Pendeta? Baik, terima kasih. Dalam pelajaran sekolah Sabat kita ini, ya, judulnya adalah kesetiaan tertinggi, ya. Betul. Kesetiaan tertinggi. Beribadah di zona perang. Nah, ayat hafalnya tadi mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya
itu akan ditambahkan ya kepadamu. Nah, dalam pelajaran kita ini kan masih berbicara tentang Joshua ya. Betul. Yosua bersama dengan bangsa Israel generasi kedua ya, yang dia bawa masuk ke tanah perjanjian. Nah, jadi kisahnya ini kan bahwa mereka ini sudah berada ya di lingkungan tanah perjanjian itu. Tapi bukan berarti ketika mereka tiba di sana lalu mereka dapat menggunakan, mengolah dan menguasai tanah itu tanpa perjuangan. Kan Itu gitu dia. ya. Ini kan bukan diberikan bersih nih gitu ya. Kan kita sudah lihat juga di sahabat-sahabat yang lalu bagaimana memang pada awalnya Tuhan ingin memberikan tanah itu, tanah perjanjian itu kepada bangsa Israel. Ya, maksudnya bukan dengan sebuah kekerasan atau peperangan ya, tapi itulah kondisi yang terjadi ya. Kondisi yang terjadi karena pilihan bangsa-bangsa itu memberontak ya, pilihan bangsa-bangsa kanan itu mereka tetap tidak mau mengakui kedaulatan Allah ya, mereka justru menentang ya, mau tidak mau artinya cara plan B-nya harus dibuat gitu ya kan. Ya plan A-nya itu memang Baik-baik. ya baik-baik aja pergi gitu ya kan. Gitu ya, kalau boleh nggak apa-apa tetap tinggal di situ. Yang penting hidup sesuai dengan aturan-aturan yang Tuhan tetapkan gitu ya. Itu sebabnya dikatakan sebenarnya bangsa Kanan itu diberikan waktu yang cukup panjang ya dengan kehidupan Abraham ya, Yakub, Ishak ya, kehidupan mereka di tempat itu di tanah Kanan pada masa-masa yang lampau itu harusnya dengan melihat perilaku tokoh-tokoh ya bangsa yang besar ini, mereka harusnya bertobat kan gitu ya. Tapi karena tidak, pada akhirnya Tuhan gunakan plan B-nya. Nah, sekarang mereka tiba di sana ya, mereka tiba di tanah perjanjian itu, tapi mereka harus mendapatkan tanah itu ya seperti sampaikan tadi ya, itu dengan sebuah usaha ya, sebuah tindakan yaitu peperangan gitu. Jadi mereka akan merebut tanah itu. Nah, pelajaran kita mengatakan gantinya mereka mempersiapkan pedang, gantinya mereka mempersiapkan strategi ya, gantinya mereka mempersiapkan pasukan yang begitu banyak, memilih orang-orang pilihan untuk masuk dalam sebuah kelompok yang akan menyerang ya tanah perjanjian itu, bangsa-bangsa yang tinggal di atas tanah perjanjian itu. Ya, gantinya mereka mempersiapkan segala perlengkapan peperangan untuk mendapatkan tanah itu. Pelajaran kita mengatakan, Joshua itu malah menyuruh anak-anak bangsa Israel itu ya, yang sudah lahir di perjalanan tentunya ya, yang sudah lahir di perjalanan untuk disunat. Ya. Kenapa? Karena sunat ini adalah merupakan salah satu ikatan perjanjian antara Abraham dengan Allah. Nah, mereka ini adalah keturunan Abraham. Maka mereka semua yang keturunan Abraham itu harus disunat. Sebagai bukti bahwa mereka adalah bagian dari ikatan perjanjian antara Abraham dengan Allah. Nah, bangsa Israel generasi pertama yang keluar, Joshua dan Kaleb dan yang sudah meninggal di perjalanan, itu mereka semua sudah disunat. Ya kan? Mereka sudah disunat. Nah, sunat itu yang dilakukan mereka pada waktu mereka keluar dari perbudakan Mesir itu adalah sebagai satu tanda ikatan perjanjian dan sebagai bukti bahwa ketika mereka ketika mereka memotong kulit kulit katan mereka itu artinya sama seperti mereka telah lepas dari perbudakan di Mesir. Itu sebenarnya ada bagian kulit yang dipotong dan dibuang. Artinya dari dalam kehidupan bangsa Israel secara bangsa, perbudakan itu sudah dibuang dari mereka. Oke. Mereka sekarang masuk dalam ikatan perjanjian yang kudus dengan Allah dengan cara sunat tadi. Nah, ini kan sekarang masalahnya generasi pertama itu kan sudah mati semua. Kan tinggal Joshua dan Kaleb, ya kan? Nah, sekarang mereka yang sudah siap untuk menduduki kota ini,
atas perintah Allah, sunat dulu mereka. Ya, sunat dulu mereka. Kalau mungkin kita hidup pada masa itu, bisa saja kan ada perdebatannya. Wah, ini gimana nih? Masa kita mau menyerang ini, ya, kok malah disunat gitu ya kan? Karena sudah pasti 3 hari itu kan pasti akan ada luka, Betul. ya, yang mulai luka dia mulai mengarah kepada kesembuhan, yang apa namanya bahasanya itu ya, seperti infeksi atau apa itu selama kurang lebih 3 hari. Ya kan, itu sebabnya ketika beberapa anak-anak Yakub, ya kan, membunuh orang-orang sebangsa dari dari mereka yang mencemari adik mereka Dina itu, ya kan? Ya enggak apa-apa. Kita bangun kekerabatan dengan syarat ya, sunat dulu gitu kan. Nah, kenapa? Karena mereka tahu setelah sunat 3 hari kemudian itu pergerakan itu susah. Betul. Iya kan? Itu kan pergerakan susah itu. Itu sebabnya mereka ditumpas mati semua pada saat terjadinya luka yang mulai arah kepada pemulihan itu ya. Jadi orang agak susah bergerak dan lain sebagainya. Kita kurang paham lah ya istilah medisnya itu apa gitu. Ya, tapi itu sebuah kondisi di mana seseorang untuk sulit bergerak. Nah, bagaimana ini? Loh, kok malah kita disuruh sunat? Ini justru kita sudah mau Di bawah tekanan lah ini. ya di bawah tekanan ini kan, itu kita sudah diperhadapkan dengan orang-orang di situ. Ya kan, lah kok malah kita bukannya mempersiapkan strategi, bukannya mempersiapkan pedang, ya perlengkapan orang-orang yang tangguh, ya kok malah disunat ini. Secara fisik itu melemahkan tubuh kan gitu. Betul. Padahal secara fisik kasat mata mereka butuh kondisi fisik yang fit untuk mengalahkan orang-orang Kanaan. Tapi itulah pikiran kita manusia kan? Betul. Itu pikiran kita manusia. Tapi apa yang menjadi dasar Allah menyuruh Yosua untuk menyunat semua orang-orang itu ya, Israel itu, pelajaran kita mengatakan carilah Allah, ya, maka Dia akan berkenan kepadamu. Secara manusia nggak akan mungkin mereka bisa dalam waktu dekat ini mengalahkan itu, karena secara fisik mereka pasti lemah. Tapi Tuhan mengatakan, aku akan memberikan negeri itu kepadamu. Janji Tuhan sebelumnya, aku akan berperang terhadap kamu. Iya. Jadi apa yang Allah mau ajarkan ketika mereka diperhadapkan kepada sebuah kondisi yang harus mempersiapkan fisik yang kuat, strategi yang baik untuk mengalahkan tanah Kanan, tapi malah mereka secara sekilas seperti dilemahkan secara fisik. Sebenarnya Allah mau mengajarkan kepada mereka, ini bukan perangmu. Iya. Ini bagian peperanganku. saya. Iya, gitu. Iya kan? Ini kan bukan kau yang berperang, saya yang berperang gitu. Bahwa Allah mau mengajarkan melalui peristiwa ini, jika kamu mendahulukan Allah, ya, ingat bahwa sunat ini adalah sebuah tanda perjanjian. Ikatan perjanjian. Jadi ketika seorang melakukan sunat ini bisa disebut sebuah perayaan. Perayaan di mana pikiran kita diingatkan bahwa Allah itu telah mengikat perjanjian dengan saya dan saya harus bersyukur. Ya kan? Jadi itu adalah sebuah perayaan. Jadi ketika sunat dilakukan, maka mereka melakukan sebuah perayaan di mana mereka diingatkan bahwa Tuhanlah satu-satunya Allah yang telah membentengi mereka, yang melindungi mereka, dan yang memberikan kepada mereka hal-hal yang terbaik dalam hidup mereka hingga sejauh ini. Nah, jadi kenapa Allah tidak menyuruh mereka mempersiapkan pedang, strategi, dan lain sebagainya? Tuhan mau jadikan Allah yang pertama. Ya kan? Dengan mengikat perjanjian dengan Allah, itu mereka menjadikan Allah yang pertama. Ketika kita mengakui dan menyadari bahwa Allah lah yang pertama, maka kita diingatkan bahwa peperangan ini bukan peperanganmu, tapi aku yang berperang. Gitu ya. Jadi dengan melakukan sunat ini, ya, maka mereka menyadari bahwa pertempuran ini adalah sesungguhnya milik Allah, bukan milik kita. Gitu. Kalau kita apalah? Dalam 3 hari ini kita nggak bisa buat apa-apa.
Ya kan? Dan orang-orang yang tinggal di negeri Kanan itu mengetahui mereka sudah di mana. Itu lokasi mereka. Itu lokasi mereka. Sedangkan bangsa Israel lahir di perjalanan. Ya, Tidak ada pelatihan militer dan betul. lain-lain. Jadi mendahulukan perjanjian dengan Allah, ya. Mendahulukan Allah, mencari Allah di dalam kondisi kita membutuhkan sesuatu dalam hidup ini, mencari dan mendahulukan Allah adalah pilihan yang terbaik. Kalau kita mau lihat apa kebutuhan terbesar mereka pada saat itu, berperangkah atau sunat sebenarnya? Kalau kita lihat kondisi berperang. Berperang. Gitu. Apa yang mau diajarkan dari pelajaran sekolah sahabat ini kepada kita? Ketika kita diperhadapkan dengan kebutuhan-kebutuhan kita yang sangat mendesak, jangan lupakan Tuhan, itu maksudnya. Amin. Gitu ya. Kadang kesibukan-kesibukan kita, target-target kita, ya, terkadang kebutuhan yang sudah ada di depan mata kita yang harus segera dipenuhi, sehingga kita melupakan Tuhan, kita lupa bicara dengan Dia, kita lupa berdoa kepada Dia, kita lupa membaca firman-Nya. Ya. Kebutuhan hidup kita yang mendesak yang ada di depan mata kita sering sekali membuat kita mengabaikan Allah. Belajar dari perjalanan kehidupan orang Israel. Kebutuhan mereka pada saat itu adalah peperangan. Tapi Tuhan bilang seperti ayat hafalannya, carilah Dahulu kerajaan Allah. kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kemenangan itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, kira-kira begitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa sekali Bapak Ibu pemirsa bahwa apa yang dilakukan oleh Yosua bersama dengan bangsa Israel tentunya ini di bawah pimpinan daripada Tuhan, ya. Tuhan selalu menjaga. Dan bukan hanya sunat yang mereka lakukan. Sementara perang. Nah, ini sementara perang, mereka sudah merayakan Paskah. Berarti ini apakah satu keyakinan bahwa Tuhan selalu bersama dengan mereka? Begitu pendeta. Karena di dalam Paskah ini sering sekali saya pribadi juga lupa tuntunan Tuhan di masa yang lalu gitu ya. Sehingga ada masalah, khawatir lagi. Nah, bagaimana mereka merayakan Paskah di tengah-tengah gencatan perang ini? Ya, jadi sunat, ya, Paskah ini kan adalah kegiatan-kegiatan yang merupakan perayaan, gitu ya. Nah, di masa sekarang ini dari sejak zaman dahulu ya, sering sekali perayaan itu dilakukan untuk mengenang dan mengingat. Iya kan? Itu sebabnya kenapa kita selalu merayakan ulang tahun. Ya kan untuk mengingat bagaimana, ternyata sudah setahun ya. Iya. Gitu ya. Hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi Tuhan sering sekali menggunakan sebuah perayaan untuk mengingat akan kedaulatan Tuhan, kebesaran Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan, dan hal-hal lainnya yang sehubungan dengan kealahan kita. Nah, jika Paskah juga adalah sebuah perayaan, apa yang mau diingat dari peristiwa Paskah? Ya, kita lihat ya, Paskah dalam pelajaran kita ini ada dua bagian. Paskah yang pertama itu adalah ketika bangsa Israel akan keluar dengan tangan Tuhan yang ajaib dari Mesir. Keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Yang penting keluar dulu nih. Keluar. Nah, dalam peristiwa itu, Paskah itu adalah berhubungan erat dengan tulah yang ke-10. Yaitu anak sulung mati. Nah, iya kan? Nah, dalam peristiwa anak sulung mati, apa yang mereka lakukan? Ya, ketika tulah pertama, kedua, ketiga, mereka nggak buat apa-apa. Tapi di tulah ke-10, Tuhan meminta mereka untuk berbuat. Mereka harus ambil anak domba. Ya kan? Kalau di tulah pertama sampai 9 enggak ada yang Tuhan suruh, kamu ambil ini ya, bikin ini, enggak ada. Ya kan?
Tapi di tulah ke-10 Tuhan suruh mereka ambil anak domba. Sembelih dia. Ya, bakar yang perlu dibakar dan lain sebagainya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan jangan lupa darah domba itu kamu harus Oleskan. oleskan ya di palang pintu sebelah luar. Gitu. Karena ketika malaikat maut itu datang, dia melihat darah, maka dia akan pas, over, Lewat. ya kan? Gitu. Yang mana darah domba itu nanti akan merujuk kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus. Sebagaimana kata Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Allah. Jadi darah itu adalah melambangkan darah Kristus yang menyelamatkan. Ya. Tapi perlu kita ketahui bahwa orang yang akan diselamatkan adalah orang yang berada di dalam rumah itu. Kalau dia oles itu darah di palang pintu tapi dia di teras, dia pun dibunuh. Dia harus masuk ke dalam. Dia harus masuk ke dalam, nggak boleh di luar, dia tinggal duduk kan. Yang penting rumahku sudah diolesin darah lah kan. Lalu dia duduk di teras di bawah pohon kan. Ya nggak bisa juga. Atau lagi berkeliaran. Iya berkeliaran, nggak boleh. Dia harus masuk di dalam. Nah ketika mereka sudah oleskan itu, ya kan, ketika mereka sudah oleskan itu, mereka masuk di dalam. Dan makanan mereka itu adalah makanan, istilahnya sekarang ini adalah makanan yang cepat saji. Ya, di situ nggak bisa lagi bikin gulai. Karena mereka sementara ini menunggu malaikat maut datang, dan ketika teriakan dari semua rumah-rumah yang anak sulungnya mati itu terdengar, itu mereka sudah harus siap untuk berangkat. Jadi posisi mereka dalam rumah itu bukan duduk-duduk santai-santai, baring-baring, enggak begitu. Ya, mereka itu sementara makan tengah terburu-buru seperti orang yang dikejar-kejar, ya kan? Kemudian makanan mereka adalah makanan yang sederhana, ya. Karena mereka ini sebenarnya sementara, wah ini kapan terdengar, ini kita langsung lari ini gitu ya. Itu sebenarnya semua dilakukan seperti terburu-buru, karena memang nggak bisa menunggu lama, gitu. Dan ketika itu terdengar, dan mereka keluar. Ya, Paskah pertama itu membawa mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Kemudian mereka menyeberangi Laut Teberau. Ya kan? Keluar dari Mesir, lalu mereka menyeberangi Laut Teberau dan melewati padang gurun. Generasi pertama. Itu masih pelakunya generasi pertama. Generasi pertama. Kemudian Paskah itu diperingati kembali oleh generasi kedua. Kalau Paskah pertama itu adalah sebuah momentum mengingat keluarnya mereka ya dari tanah Mesir perbudakan, keluar melewati Laut Teberau menuju ke tanah Kanaan, maka di generasi kedua ya mereka berada di padang gurun. Keluar menyeberangi sungai Yordan dan masuk Kanaan. Kanaan. Kan? Itu adalah Paskah keduanya. Gitu ya. Itu adalah Paskah keduanya. Nah, apa yang perlu kita pahami dari hal ini adalah bahwa perayaan Paskah itu selalu menandai dimulainya era baru dalam sejarah bangsa Israel. Ya. Dalam Paskah pertama apa era barunya? Era barunya mereka keluar dari perbudakan. Di Paskah yang kedua, generasi kedua, era barunya mana? Mereka memasuki tanah Kanaan. Jadi Paskah itu adalah sebuah tonggak peringatan bahwa mereka memasuki satu fase yang baru dalam perjalanan kehidupan mereka. Dan Paskah itu adalah sebuah simbol yang merujuk kepada Yesus satu-satunya yang dapat menyelamatkan. Mereka bisa keluar dari Mesir itu bukan karena kehebatan mereka, tapi karena Tuhan, tangan Tuhan yang teracunglah yang memimpin mereka.
Mereka bisa melewati sungai Jordan, ya kan? Kemudian mereka bisa masuk di tanah Kanaan bukan karena kehebatan mereka, tapi kembali karena Tuhanlah yang berjalan di depan mereka. Jadi itu mereka lakukan, perayaan itu mereka lakukan. Dalam Paskah itu mereka menyembelih korban. Mereka memakan makanan yang dipanggang. Ya, mereka makan itu sambil antara mau berdiri dan duduk, karena itu adalah posisi yang harus menyatakan kita ini sementara sudah mau siap jalan gitu. Ya kan, bukan makan daging sambil santai-santai dan lain sebagainya, bukan seperti itu. Mengingat untuk mengingat bahwa Tuhan telah memberikan kepada mereka keselamatan, ya. Dan itu yang penting diingat, ya, itu yang penting diingat. Ya, karena ketika mereka mengingat itu, maka ini disebut dengan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, jadi ketika mereka mengingat Paskah, ketika mereka merayakan Paskah, mereka tahu bahwa Tuhan harus diutamakan dalam hidup mereka. Baik, terima kasih pendeta, sudah sangat jelas dan terperinci. Ya, bagaimana bahwa Tuhan itu selalu mengutamakan, yang penting berkomunikasi dengan Tuhan. Betul. Dan itu juga dikuatkan oleh pelajaran kita hari Selasa dan hari Rabu, bahwa kedua ini adalah merupakan satu tanda ingat-ingatan supaya bangsa Israel ini tidak lupa. Terkhusus di hari Selasa ini saya teringat kalau misalkan lagi makan begitu ya pendeta ya, doa makan, teringat bahwa ya sampai saat ini Tuhan masih memberkati, buktinya masih ada makanan dan masih bisa makan. Nah, bagaimana dengan mezbah pembaharuan dan ditulis di atas batu? Apa pesan yang mau disampaikan kepada bangsa Israel untuk tetap berkomunikasi dengan Tuhan? Dan apa pesan yang mau disampaikan kepada kita untuk selalu terikat dengan Tuhan? Silakan pendeta. Baik, terima kasih ya. Jadi pelajaran kita Selasa dengan Rabu ini ya, ini masih lanjutan dari pelajaran kita hari-hari sebelumnya. Ya, jadi Tuhan meminta kepada Joshua ya agar dia mendirikan mezbah. Mezbah itu adalah sebuah tempat untuk untuk bertemu dengan Tuhan. Ini versi kecilnya, ya kan? Itu kan nanti kalau mereka sudah tiba di tanah perjanjian itu, ya, bahkan mungkin pada waktu mereka berjalan di padang gurun itu kan mereka mendirikan kemah suci, kemah pertemuan, gitu ya. Nah, itu tempat kemah pertemuan adalah tempat Musa bertemu dengan Tuhan. Ya, kemah suci ya tempat Allah berdiam, gitu ya, berdiam, karena tidak ada seorang pun yang bisa gitu kecuali imam besar, ya kan, termasuk Musa. Ya, tapi di kemah pertemuan Allah juga hadir di sana dan Musa bisa bertemu berbicara dengan Allah di sana. Gitu. Nah, sedangkan mezbah ini adalah sebuah tempat ya yang dimana dalam ruang lingkup yang mini lah ya, yang mini untuk kita boleh berkomunikasi, berinteraksi dengan Tuhan. Karena di mezbah itu kita akan membawa korban persembahan. Ya, kenapa kita datang di sana? Ya, kalau kita tidak mengakui seseorang itu adalah orang yang lebih hebat, lebih tinggi, lebih berkuasa dari kita, ya ngapain kita bawa sesajen, kan kira-kira begitu dia. Jadi ketika kita datang membawa korban itu adalah sebuah bukti pengakuan. Ya. Bukti pengakuan bahwa ya dialah Allah yang layak disembah, dialah Allah yang benar. Nah, mezbah pembaruan. Mezbah pembaruan yang disebutkan di dalam pelajaran kita ini, bangsa Israel itu sering sekali dia, maksudnya ya gitulah ya, kadang lupa ya manusia ya. Karena mereka baru tiba di tempat yang baru, ya, baru saja tiba mereka di tanah perjanjian itu, jadi ya mungkin seperti kita baru pindahan lah ya. Ya. Kadang waduh, susun sana, susun sini, susun sana, susun sini, ya akhirnya kelelahan, kita lupa untuk renungan malam. Terlalu menikmati suasana baru. Terlalu menikmati ya suasana baru sehingga kita lupa untuk berdoa. Ya, pagi-pagi kita bangun, waduh tadi malam nanggung ini. Kita bangun langsung kita lihat mana yang harus dikerjakan, mana yang harus disusun dan sebagainya, lupa ibadah pagi. Ya kan? Sering sekali pengalaman ini juga menjadi bagian bangsa Israel pada zaman dahulu. Karena mungkin mereka baru tiba di lokasi yang baru, ya. Jadi
mereka cenderung mengabaikan, lupa kepada Allah. Sehingga Allah mengatakan, Yosua, buat mezbah. Sebagaimana yang telah dibuat oleh bapak-bapak leluhurmu. Ya. Abraham, Yakub, mereka ini adalah orang-orang musafir. Tapi dalam kisah Abraham, dalam Alkitab dicatatkan, Abraham, Yakub, Ishak, ya, mereka ini, Alkitab mencatat, karena mereka adalah seorang musafir, ya, berpindah-pindah. Alkitab mencatat, kemanapun mereka pergi, dan bila mana mereka tiba di sebuah tempat untuk berdiam, hal pertama yang mereka buat adalah apa? Mezbah. Jadi mezbah itu adalah sebuah ajakan untuk mengingat dan mengundang Allah hadir dalam kehidupan kita. Jadi ketika karena kesibukan dunia, karena segala kebutuhan-kebutuhan kita yang mendesak, kita tidak membangun mezbah dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, itu kita yang rugi besar. Iya kan? Kenapa? Karena sesungguhnya berkat itu berasal dari Dia. Ya, kita berusaha untuk mendapatkan berkat, kita berusaha untuk mendapatkan kesehatan, kita berusaha untuk mendapatkan rezeki, ya kan? Tetapi sumber rezeki itu, sumber kesehatan itu kita abaikan. Gitu. Dengan tidak membangun mezbah. Maka Tuhan mengatakan kepada Yosua, bangun mezbah. Agar bangsa ini tahu dan mereka mengerti bahwa aku senantiasa akan ada bersama-sama dengan mereka. Yang pertama. Yang kedua adalah dibangunnya mezbah sebagai salah satu bentuk ajakan Yosua kepada bangsa itu untuk datang menyembah kepada Tuhan. Ya, karena kan Tuhan katakan, kalau kamu menuruti perintah-perintahku, kamu akan diberkati. Tapi kalau kamu tidak menuruti perintahku, kamu akan dikutuk. Itu sebabnya untuk mengantisipasi agar bangsa itu tidak dikutuk. Karena mereka melupakan janji kebaikan dan kemurahan Tuhan serta hukum-hukumnya, dibuatlah hukum-hukum itu dituliskan di atas batu. Ya kan? Dituliskan di atas batu. Gitu. Dan mezbah yang disebutkan dalam pelajaran hari Selasa ini adalah mezbah keluarga. Mezbah keluarga. Ya. Ada mezbah yang secara mewakili bangsa yang akan dibangun di bukit yang disebut dengan bukit atau Gunung Ebal. Ya kan? Gunung Ebal dan juga Gerizim. Dua perbukitan di mana di sana ya dibangun mezbah dan juga dituliskan hukum-hukum Allah itu di atas batu. Ya. Di Gunung Ebal ini adalah tempat dibacakannya kutuk. Sedangkan di Gunung Gerizim tempat dibacakannya berkat. Nah, yang menarik adalah di Gunung Ebal ini. Di Gunung Ebal ini ya dibangunlah di situ mezbah. Dan di sana dituliskan di loh batu hukum-hukum Allah dan aturan-aturan hidup yang lainnya. Tapi justru di atas gunung itulah, dari atas gunung itulah dibacakan kutuk. Ini adalah sebuah gambaran. Ya, gambaran apa? Yang pertama adalah jika kita mengabaikan hukum yang tertulis ini, maka kamu akan dikutuk. Dan kutuk itu segera akan datang. Tetapi oleh karena di gunung yang sama ada mezbah. Mezbah itu adalah melambangkan kasih karunia Allah. Jadi meskipun engkau melanggar hukum-hukum Allah, tapi karena kasih karunia, maka engkau tetap mendapatkan berkat. Ya, engkau tetap mendapatkan. Nah, kembali apa yang mau disampaikan kepada kita? Jangan pernah melupakan Allah. Mezbah dibangun sebagai bentuk ajakan agar mari kita datang bertemu dengan Tuhan. Kemudian hukum itu dituliskan di atas batu supaya kita jangan pernah melupakan ya hukum-hukum Allah dan jangan melupakan Allah kita itu. Jadi semua ini berhubungan dengan apa yang disebutkan dalam ayat
hafalan kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kenapa? Sering sekali. Kembali, karena kebutuhan kita yang mendesak, kebutuhan kita yang urgent, kebutuhan yang di depan mata, kita lupa hukum Allah yang tertulis, kita lupa datang kepada Dia dalam mesbah, ya, dan kita juga lupa ya untuk mengingat segala kebaikan-kebaikannya, bahkan kita lupa untuk merayakan akan pimpinan penyertaan Tuhan dalam hidup kita karena desakan kebutuhan-kebutuhan hidup yang ada di depan mata kita. Yang menjadi pertanyaan ringkas ya, pertanyaan aplikasi kepada kita juga kepada seluruh pemirsa AWR Borneo. Seberapa sering kita melupakan mesbah keluarga karena kebutuhan-kebutuhan hidup yang mendesak dalam hidup kita. Katakanlah di kota-kota besar, ya, supaya cepat tiba kan. Yang penting malam sudah dimasak semua, dipersiapkan, nanti di mobil 3 racik pagi-pagi, ya renungan paginya sudah di mobil, ya itu follow the Bible-nya juga sudah di mobil, dan lain sebagainya. Ya. Bahkan karena kesibukan-kesibukan yang lain, bangun, masak apa segala macam, akhirnya lupa semuanya. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan tambahkan kepadamu. Amin. Baik, Bapak Ibu pemirsa, sudah sangat jelas bagaimana pendalaman sekolah Sabat pada saat ini, pengalaman dari Yosua bersama dengan bangsa Israel di saat di tengah-tengah genting, mereka tetap mendahulukan Tuhan dan mereka mendapat kemenangan. Untuk mengaminkan firman Tuhan pada hari Sabat ini, pendeta akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih. Pelajaran yang boleh kami pelajari bersama-sama pada saat ini. Tuhan, tolonglah kami. Meskipun kami berada dalam medan peperangan, yaitu yang merupakan gambaran dari kebutuhan-kebutuhan hidup yang mendesak, yang ada di sekeliling kami, yang ada di depan kami, di belakang kami, di samping kanan, di samping kiri kami. Biarlah kebutuhan-kebutuhan hidup yang mendesak ini tidak membawa kami untuk mengabaikan dan melupakan Tuhan. Namun biarlah kiranya kami tetap dapat membangun mesbah di dalam kesibukan-kesibukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami ketika kami masih akan melanjutkan ibadah kami pada Sabat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu pemirsa, kita akan melanjutkan ibadah kita ke acara khotbah. Akhir kata kami menyampaikan selamat Sabat, Tuhan memberkati.